Jadi untuk memahami keilmuan syariat atau rekod hakikat ma'rifat itu sebenarnya ya bisa kita pahami dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi bahan untuk masak, proses pemasakan ini to rekod, bahan sudah atau masakan sudah jadi, ini hakikat makrifat, ini adalah rasanya, dan dari empat ini menghasilkan kesempurnaan. Jadi syariat torekot hakikat makrifat sempurna. Perumpamaannya dengan masak saja agar mudah dipahami. Syariat itu adalah bahan-bahannya seperti sayur. Kita mau masak apa nih? Masak kangkung, berarti seperti sayur, brambang, bawang, wojo, kompor, geni, lengo, beso, talenan, dan sebagainya. Itu syariatnya. Lah torekotnya, torekot itu adalah proses pengupasan bawang, pengupasan brambang, mencuci kangkung, mengerajangi lombok, mengerajangi brambang, dan sebagainya. Ini torekot. Jadi torekot adalah perjalanan. Lah hakikat itu adalah sayur itu telah tersaji atau sudah jadi, dan makrifat ini adalah rasanya. Makrifat ini rasanya, baru di situ kita akan mengetahui tanpa kata-kata, karena rasa itu sudah tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Jadi untuk memahami keilmuan syariat atau rekod hakikat makrifat itu sebenarnya ya bisa kita pahami dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi bahan untuk masak, proses pemasakan ini to rekod, bahan sudah atau masakan sudah jadi, ini hakikat makrifat, ini adalah rasanya, dan dari empat ini menghasilkan kesempurnaan. Jadi ya seperti itu aja lah untuk memahami keilmuan syariat atau rekod hakikat makrifat dan sempurna. Makanya jempol gini bisa ngayomi sekabehan nek wis sempurna. Nih jempol itu bisa bertemu dengan ini. Jika belum atau tidak ada jempol, susah. Sini dan sini bertemunya itu susah, tidak bisa. Yang bisa bertemu hanya jempol. Jadi jika sudah sampai makom jempol, itu sudah bisa beradaptasi dengan semua pemahaman, dengan semua kesadaran. Jadi ini ya pasti memaklumi, ini pasti ya menghargai satu sama lain, karena sudah sampai sini, sudah memahami, sudah bisa menjangkau semuanya. Ini jempol keilmuan syariat atau rekod hakikat dan makrifat ya kita kaji dari kehidupan kita, dari kesehari-harian kita. Semua bisa kita kaji asal kita memperhatikan, menggatekno keseharian kita. Kita harus mau sering-sering memperhatikan apa yang kita kerjakan, memperhatikan apa yang sedang kita jalankan, perhatikan dan pahami. Karena itu adalah ayat juga, itu yang disebut dengan ayat kauniyah. Jadi ayat tanpa papan, tapi yo bisa dipahami, bisa diwoco. Jadi ojo bingung-bingung belajar jati diri, belajar bab makrifat, ojo bingung-bingung, sing slow. Pikiran itu jangan sepaneng. Jika kita belajar ilmu rasa, kita ngaji rasa, jika kita mengandalkan pikiran yang sepaneng, yang ada itu gempeleng. Ngerti gempeleng apa ora? Mumet. Jika kita hanya mengandalkan pikiran, mungkin kita pernah membaca, mungkin kita pernah mendengarkan dari orang ceramah ini ceramah itu, dan kita masuk ke ranah rasa. Terkadang pikiran ini bergejolak, kok tak sesuai dengan yang dibaca,
kok tak sesuai dengan yang didengarkan mungkin di sana, dan di sana. Ya, namanya juga rasa. Penjabarannya itu bisa dijabarkan dengan berbagai versi, dengan berbagai kata, dengan berbagai metode. Jadi, mari kita belajar bersama agar apa? Agar kita tidak fanatik. Penuhilah diri kita dengan pengetahuan, penuhilah diri kita dengan pembelajaran kehidupan kita ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, pahami dan pelajari, maka di situ kita akan menemukan ilmu-ilmu baru yang mungkin dalam buku itu tidak ada, dalam ceramah-ceramah pada umumnya itu tidak ada. Ya, karena semua ini sejatinya adalah Al-Quran. Al-Quran, kitab telas. Jadi pelajari. Kita mungkin sedang asah-asah bahasa Indonesianya apa? Kita sedang membersihkan piring. Ya, kita pelajari, kita bisa belajar dari ketika kita membersihkan piring. Piring ini umpama raga kita, harus kita bersihkan terus menerus agar kembali bersih. Kita bisa belajar seperti itu. Kita sedang mandi, ya kita pelajari. Jadi setiap gerak aktivitas kita harus kita kaji. Belajar dari ya ayat kauniyah, belajar dari kejadian, belajar dari aktivitas sehari-hari kita. Asal kita selalu memperhatikan hal seperti itu, kita akan cerdas tanpa belajar. Karena belajarnya ya tetap belajar, tapi belajarnya bukan mau buku, bukan, tapi belajar kasunyatan. Oke, jadi ayo belajar bareng ben kita bisa memahami sesuatu yang mungkin dulu belum kita pahami. Belajar dan terus belajar. Ojo sampai ketika kita belajar tapi kita merasa bahwa kita pintar. Tidak. Semakin kita belajar, kita akan semakin merasa bodoh. Kita sudah tahu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita sudah hafal sekali 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ternyata masih ada 2 ditambah 2. Setelah tambah-tambahan itu sudah menguasai, ternyata masih ada pengurangan. Ternyata masih ada pembagian. Ternyata masih ada perkalian. Dan ternyata masih ada porogapet, ono derajat-derajatan dan sebagainya, mumet nopo ora. Ya, karena ilmu Allah itu begitu banyak. Ilmu Allah itu begitu banyak. Jika samudra dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, dan langit dijadikan alas atau buku, kurang untuk menulis ayat-ayat Allah. Bahkan ditambah 7 samudra lagi itu masih kurang. Jadi begitu banyaknya ilmu Allah sehingga kita harus selalu membuka diri, kita harus rendah hati agar kita bisa menerima ilmu-ilmu dari Sang Maha Ilahi itu sendiri. Karena jika kita tinggi hati, ilmu itu tidak menurun, tidak memasuki diri kita, karena kita tinggi hati. Jadi kita harus tetap rendah hati agar ilmu-ilmu sejati itu turun kepada diri kita ini. Jadi ayo belajar dan terus belajar. Jangan sampai kita belajar malah kita membodohkan orang lain. Jangan kita belajar kita malah menghujat orang lain. Jangan sampai kita belajar tapi kita merasa bahwa kita itu yang paling benar. Jangan seperti itu. Tetaplah rendah hati. Oke, ayo pokoknya belajar dan terus belajar.